Kayaknya waktu kita sekolah dulu, semua sejarah penting itu udah diajarin ya. Tapi gimana kalau saya bilang ada satu zaman keemasan yang penuh inovasi dan ngebentuk dunia kita sekarang, tapi justru sering banget terlupakan. Nah, halaman yang hilang itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng sekarang. Oke, coba deh kita mundur jauh banget ke tahun 850 Masehi. Ambil waktu sejenak buat ngebayangin. Kira-kira apa ya yang ada di pikiran kalian soal zaman itu? Kalau kita ngomongin sejarah dari kacamata Eropa, ya kemungkinan besar yang kebayang pasti zaman kegelapan. Sebuah masa yang katanya suram, di mana ilmu pengetahuan sama kebudayaan itu rasanya mandek. Tapi emang ceritanya cuma segitu? Jelas bukan. Justru di saat yang sama, waktu Eropa lagi dalam masa kegelapan, di belahan dunia lain, fajar ilmu pengetahuan lagi terang-terangnya bersinar. Nah, inilah yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam. Ini tuh era yang luar biasa banget, berlangsung ratusan tahun, di mana para ilmuwan Muslim bukan cuma ngejaga warisan ilmu kuno, tapi mereka justru melahirkan penemuan-penemuan baru yang, wah, revolusioner banget. Oke, biar kebayang, kita mulai dari salah satu bidang yang paling penting ya, kedokteran. Kalian bakal kaget deh gimana inovasi dari zaman ini jadi fondasi buat dunia medis modern yang kita nikmatin sekarang. Nah, ini nih yang seru. Pas banget di tahun 850 yang tadi kita omongin, ada seorang dokter namanya Ali Ibnu Sahal Radban Al-Tabari. Dia ini baru aja nyelesain sebuah mahakarya. Dan buku ini loh, jadi pegangan dokter-dokter selama ratusan tahun setelahnya. Coba deh lihat cakupannya di sini, judulnya Firdaus Al-Hikmah atau Surga Kebijaksanaan. Ini bukan cuma buku resep obat ya, ada filsafat, anatomi, nutrisi, bahkan sampai ngebahas iklim dan astronomi. Ini tuh pendekatan yang holistik banget soal kesehatan. Visinya jauh melampaui zaman itu. Sekarang kita kenalan sama salah satu raksasa di dunia kedokteran, Abu Bakar Al-Razi. Di barat, dia lebih dikenal sebagai Rhazes. Dia ini dianggap salah satu dokter paling hebat di abad pertengahan. Dan kita bakal lihat kenapa. Kontribusinya itu benar-benar mengubah dunia medis. Bayangin, dia orang pertama yang bisa bedain cacar sama campak dengan akurat. Itu aja udah nyelamatin jutaan nyawa. Dia juga yang pertama pakai opium buat anestesi dan jadi pelopor di bidang kesehatan anak dan mata. Ensiklopedianya, buku komprehensif, wah, itu salah satu yang paling tebal yang pernah ditulis satu orang. Tapi kejeniusan Al-Razi itu nggak cuma teori di buku loh. Ada satu cerita keren banget soal gimana dia milih lokasi buat rumah sakit utama di Baghdad. Gimana caranya? Unik banget. Ini tuh metode ilmiah banget yang dipraktekkan ratusan tahun sebelum dirumusin di Eropa. Idenya gini, dia gantungin potongan daging segar di banyak tempat di kota. Logikanya kan, tempat di mana dagingnya paling lama busuk berarti udaranya paling bersih, paling sehat. Nah, disitulah rumah sakitnya dibangun. Simple, cerdas, dan benar-benar berdasarkan data. Oke, dari urusan tubuh manusia, kita pindah ke bahasa yang natur alam semesta, matematika dan astronomi. Dan disinilah warisan zaman keemasan ini mungkin paling sering kita pakai sehari-hari, seringkali tanpa sadar. Sekarang, siap-siap kenalan sama Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Susah banget ngejelasin betapa gedenya pengaruh orang ini. Karya matematikanya itu bukan cuma merevolusi bidangnya, tapi benar-benar jadi fondasi dunia modern kita. Pernah dengar kata aljabar? Nah, kata itu asalnya dari judul bukunya dia, Aljabar. Tapi dia bukan cuma ngasih nama loh. Al-Khwarizmi inilah yang nyiptain metode sistematis buat mecahin persamaan linier dan kuadrat. Ya intinya aljabar yang bikin kita pusing di sekolah itu. Dan ini nih yang paling bikin melongo. Setiap kali kalian pakai HP, buka laptop, atau googling sesuatu, kalian itu lagi ngejalanin sebuah algoritma. Dan kata algoritma itu sendiri, itu tuh versi Latin dari nama Al-Khwarizmi. Jadi nama dia tuh abadi di setiap baris kode di dunia digital kita. Gimana keren kan? Lanjut ke dunia perbintangan, ada Al-Battani. Dia ini pengamat langit yang super brilian. Perhitungannya itu presisi banget. Sampai-sampai karyanya ngasih pengaruh besar buat astronom Eropa berabad-abad kemudian. Termasuk Kopernikus loh. Coba lihat ini deh, biar kebayang sehebat apa dia. Perhatiin perbandingannya. Perhitungan Al-Battani soal panjang 1 tahun matahari yang dia lakuin 1100 tahun lalu cuma meleset 2 menitan dari perhitungan modern kita yang pakai teknologi super canggih. Ini nunjukin tingkat kejeniusan yang luar biasa.
Dari bintang-bintang yang jauh, sekarang kita nyelam ke dunia partikel terkecil. Kita bakal lihat gimana praktek alkimia yang kesannya misterius diubah jadi ilmu kimia modern yang kita kenal sekarang, yang basisnya eksperimen. Dan tokoh utamanya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Dia ini yang dapat julukan Bapak Kimia Modern. Dialah yang ngerubah cara orang belajar tentang materi dari yang tadinya cuma kira-kira jadi ilmu pasti di laboratorium. Kutipan dari dia ini benar-benar jadi inti dari semua pemikirannya. Intinya, jangan cuma berteori, tapi praktek dan lakukan eksperimen. Sebelum Jabir, alkimia itu isinya banyak spekulasi. Nah, dia yang negasin kalau bukti dari praktek dan pengujian itu yang paling penting. Ini revolusi cara berpikir yang melahirkan kimia modern. Dengan prinsip pokoknya harus eksperimen, Jabir dan murid-muridnya bikin banyak banget terobosan. Mereka nyempurnain teknik kayak distilasi yang sampai sekarang masih kita pakai. Mereka nemuin asam-asam penting kayak asam nitrat dan klorida. Dan mereka juga mulai mengklasifikasikan zat secara sistematis. Inilah lompatan besar dari alkimia jadi sains sejati. Jadi, semua ini artinya apa? Apa sih warisan sebenarnya dari zaman keemasan yang sering banget kita lupain ini? Ternyata dampaknya itu jauh lebih dalam ke hidup kita sehari-hari daripada yang kita sadari. Nah, ilmu pengetahuan ini nggak diem di satu tempat aja. Mulai abad ke-12, karya-karya hebat dari Al-Khwarizmi, Al-Razi, Jabir, itu semua diterjemahin gede-gedean ke bahasa Latin. Dari situlah pengetahuannya nyebar ke seluruh Eropa, ngebawa ilmu klasik yang sempat hilang, plus ditambahin penemuan-penemuan baru. Aliran pengetahuan inilah yang jadi salah satu pemicu utama Renaissance di Eropa. Sebagai penutup, yuk kita renungin sebentar. Kita udah lihat gimana fondasi dunia digital kita, kedokteran, sampai kimia modern, ternyata akarnya ada di era ini. Jadi timbul pertanyaan kan, kalau cerita sehebat ini aja bisa terlupakan, kira-kira ada berapa banyak lagi sih zaman kegelapan lain dalam sejarah yang sebenarnya penuh cahaya, yang cuma nunggu buat kita temukan?